Santapan Harian, Rabu, 1 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami untuk mendengar suara-Mu. Biarlah setiap kata yang kami baca menjadi terang di tengah perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Samuel memanggil rakyat berkumpul ke hadapan Tuhan di Mispa. Ia berkata kepada orang Israel, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskanmu dari tangan Mesir dan dari tangan semua kerajaan yang telah menindasmu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkanmu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata kepadanya, 'Angkatlah seorang raja atas kami.' Jadi sekarang berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku dan kaummu." Samuel menyuruh semua suku Israel tampil ke depan, lalu suku Benyamin kena undi. Ia menyuruh suku Benyamin tampil ke depan menurut kaum keluarganya, dan kaum keluarga Matri kena undi. Lalu Saul bin Kis kena undi, tetapi ketika dicari ia tidak ditemukan. Sebab itu mereka meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. Apakah orang itu juga datang ke sini? Tuhan menjawab, "Lihat, dia sedang bersembunyi di antara barang-barang." Lalu orang berlari ke sana dan menjemputnya. Ketika ia berdiri di antara orang banyak, ia lebih tinggi sebahu ke atas dari semua orang. Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu? Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini." Lalu seluruh bangsa itu bersorak, "Hidup raja!" Samuel memberitahukan hak-hak kerajaan kepada bangsa itu. Kemudian ia menuliskannya dalam sebuah kitab dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Lalu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah dijamah Allah. Namun orang-orang durjana berkata, "Bagaimana mungkin orang ini menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa pemberian kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Sahabat Scripture Union Indonesia, kira-kira apa bedanya raja pilihan Tuhan dengan raja yang bukan pilihan Tuhan? Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, hidup mereka semakin makmur. Ekonomi mereka semakin mapan, sehingga mulailah mata mereka terbuka terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya, yakni bangsa-bangsa yang memiliki raja. Timbullah keinginan untuk memiliki raja, sama seperti bangsa-bangsa itu. Kata mereka, "Angkatlah seorang raja atas kami." Permintaan mereka dibawa Samuel kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Dengan undian terpilihlah Saul bin Kis dari kaum keluarga Matri dari suku Benyamin sebagai raja. Saat kena undi, Saul bersembunyi di antara barang-barang. Setelah ia dijemput, tampaklah bahunya saja sudah lebih tinggi daripada kepala orang-orang. Lalu Samuel angkat suara. "Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu? Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini." Dan seluruh bangsa bersorak, "Hidup raja!" Saul raja pilihan Tuhan, berbeda dari raja yang bukan pilihan Tuhan.
Jika raja bangsa-bangsa lain punya wewenang dan kuasa mutlak atas rakyatnya, Saul tidak berkuasa mutlak. Ia harus menjadi raja teokrasi yang tunduk kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi Israel. Sebagai raja pilihan Tuhan, Saul harus melakukan perintahnya. Tuhanlah yang sebenarnya memimpin bangsa Israel, dan raja adalah Allah Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Kepada Saul pun Tuhan memberikan orang-orang gagah perkasa yang hatinya dipimpin Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai alatnya pasti diperlengkapi untuk menyatakan karyanya bagi orang-orang di sekitarnya. Meski ada orang yang tidak senang dengan pilihan Tuhan, itu biasa terjadi. Namun itu bukan penghambat bagi kita untuk tunduk dan patuh melakukan perkataan Tuhan. Sebagai perintah, taatlah kepada Tuhan. Hanya itu kunci sukses yang harus selalu kita pegang sebagai pemimpin. Inilah yang diharapkan dari kita yang telah diangkat menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, ajarlah kami menjadi pemimpin yang tidak berjalan menurut kehendak sendiri, melainkan setia mengikuti suara-Mu. Mampukanlah kami bukan hanya mendengar perkataan-perkataan-Mu, tetapi juga melakukannya dengan taat. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.